Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Aminnya kencang nih Bu. Waduh, tadi saya lihat siapa yang aminnya paling kencang, Bang Juhri itu. Nah, ini ada pesan dari Bu Aminah nih. Jangan senang dulu Pak. Jalan-jalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar membeli kopi. Kalau Bapak berani menikah lagi, artinya Bapak mencari mati. Aman Bu ya? Sah. Udah aman pokoknya sekarang. Sekarang waktunya kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Al-Ustaz Muhammad Azhari Nasution. Beliau sudah sangat terkenal di TV-TV. Beda dengan saya, baru terkenal di pasar-pasar. Ya. Yang kesempatan baik ini berkenan hadir di Masjid Nurul Ikhwan. Selamat datang Pak Ustadz beserta silaturahim dengan jamaah Masjid Nurul Ikhwan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayahnya telah meringankan langkah kita semua. Dipertemukan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat, panjang umur, diberikan nikmat kesempatan, dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Salawat teriring salam semoga tercurah kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Singkat kata, berdiri saya di hadapan Bapak Ibu semua sebagai pembawa acara. Maka acara yang pertama sebagai pembukaan tadi sudah dimulai dengan dzikir tahlil yang dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Jalil. Acara yang kedua selanjutnya adalah pembukaan. Agar kita semua mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara pengajian tahrib Ramadan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya acara ini sederhana, singkat, padat. Sambutan oleh Ketua Yayasan Masjid Nurul Ikhwan Borongan, sekaligus sambutan buat Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota dan lain sebagainya, disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Mohon maaf Pak Kiai, waktu sambutan cukup 3 menit. Sebab malam hari ini tidak ada madang geden Bu. Nah ini beda dengan yang di RT 7 kemarin Bu ya. Luar biasa ada madang gedennya. Ini Nurul Ikhwan kalah nih. Dipersilahkan dengan segala hormat Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun tapi nggak bisa Bu. Mau dimulai dari apa nih pantunnya ini? Jalan-jalan ke Puri Pamulang, tersesat jalan ke Pamulang Square. Ujung-ujungnya balik lagi ke Nurul Ikhwan, ikut pengajian. Alhamdulillah, nah kan jadi juga walaupun dadakan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati Ustadz kita hari ini yang jauh-jauh dari Meruyung, Bu. Dari Meruyung itu sebenarnya dekat ya, tapi karena malam minggu jadi penuh dengan kemacetan. Ya, guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Muhammad, harus lihat ya, Azhari Nasution, Masya Allah ya. Ini biasanya kita lihat di TV, Bu ya. Beliau sering di iNews, juga sering di TV-TV yang lain, dan sinetronnya juga ada. Apa judulnya Ustaz sinetronnya? Hah? Berangkat beranak dalam kubur. Sinetronnya beranak dalam kubur. Masya Allah, serem bener ini Ustaz ya. Besok-besok bikin sinetron lagi yang agak serem lagi ya, Bapak jangan kawin lagi katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan tarhib Ramadan. Tarhib artinya kita menyambut ya dengan riang gembira datangnya bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah ya, walaupun memang ini komitmennya seperti ini malam ini, nggak ada madang geden karena apa? Ada efisiensi. Ada perintah Pak Prabowo, kita semua harus efisiensi ya, makanya semua efisien ini ya. Yang penting hakikatnya ilmu yang kita dapat insya Allah bermanfaat, insya Allah. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu semuanya, para RT ya, yang telah mengirimkan konsumsinya yang Masya Allah ya. Juga ada yang mengirimkan semangka ya, buah semangka, buah duren, apalagi pulang ke rumah belah duren kan gitu. Saya jadi ketularan baca pantun ini ya, nanti kalau saya sudah berpantun insya Allah lebih baik lagi insya Allah ya. Baik, jadi kita menyambut Ramadan dengan riang gembira, dan nanti insya Allah akan banyak disampaikan oleh Ustadz kita ya. Dan yang saya hormati, tadi lupa belum yang saya hormati Bapak Sekel apa Sekel Pak? Hah? Sekretaris kelurahan ya, jadi Sekel ya, bukan Sekel, bukan kelurahan tapi kelurahan gitu. Yang saya hormati para asatid, ada Ustadz guru kita sehari-hari, imam kita Bapak Ustadz Cecep Sarif Dawitullah, juga Ustadz Abdul Jalil, Ustadz Hartanto, juga ada Darussalam ini, guru kita senior kita nih, senior beneran Pak, bukan senang istri orang Pak, senior ya, Ustadz senior Bapak Haji Miftahuddin ya. Juga ada Bapak Ismu dari Darussalam, ada Bapak Abidin, dan Ustadz siapa dari Masjid Darussalam ya. Ini gara-gara gak madang, ini Assalam itu Darussalam ya, Masya Allah. Ini gara-gara belum madang, ini betul itu ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menyiapkan kita semua memasuki bulan suci Ramadan ya, dengan penuh kesiapan hati, kesiapan jasmani rohani, biar kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh ibadah. Insya Allah akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu ya, insya Allah ini pengumuman Masjidul Ikhwan seperti biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan, diantaranya ya pesantren kilat ya, anak-anak Bapak Ibu semua didaftarkan di kami. Kemudian juga setelah Isya nanti ada tadarusan, ba'da subuh ada kajian ba'da subuh ya. Nanti juga ada nuzul Quran dan seterusnya ya. Mudah-mudahan semua dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Yayasan Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jubaidi MA, setelah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti tausiah. Namun sebelumnya marilah bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Cecep Sarif Hidayatullah. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Cecep sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita dengar tausiah tahrib Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Azhari Nasution, Bang Zuhri
meminta seragam army Bang Aji yang bayarnya kepada Ustadz Muhammad Azhari, silahkan diceramahkan. Ulang. Bang Zuhri pengen baju Amri, Mas Aji yang bayar kepada Ustadz Azhari, silahkan dipersilahkan. Ya keder ya. Allah. Anak raja berkain katun, makan rambutan dari parakan, ingin rasanya berbalas pantun, tapi ingat karena saya belum persiapkan, jadi ndak bisa balas pantun saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakihna fid din, amin, wa allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Ikhwan rahimakumullah yang saya cintai, guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA wafaqahullah bihusni taufiqihi. Berikut tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, para ustad. Punten saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, semuanya. Semoga kita dalam lindungan hidayah, taufik dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Singkat, cepat, padat. InsyaAllah dalam waktu 5 menit kita akan tuntaskan. Biasanya sampai jam berapa di sini Bu? Jam 2. Ibu ngundang apa ngontrak? Saya kembali ke tema Tabligh Akbar Tarhib Ramadan bersama Dai Ainus TV, pemenang lomba artis sinetron. La ilaha illallah. Kegedean ini. Begah bener ini saya bacanya nih. Ya Allah ya Karim. Ibu-ibu, Bu, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara kita kaifa nata'amal ma'a Ramadan. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Tamu yang agung, karena itu perlu persiapan. Ibu-ibu, ada tokoh yang mau bertamu ke rumah ibu. Kira-kira ibu bebenah nggak Bu? Nyapu nggak? Ngepel nggak? Nyiapin snack nggak? Perlu persiapan. Nah, itu tamu, katakanlah lurah, camat, tetangga yang mau datang, kita kudu persiapan. Bagaimana Ramadan? Tamu yang agung, karena itu kita perlu persiapan. Nah, kita tidak mungkin bisa mempersiapkan kalau kita tidak ngerti apa hakikat dari Ramadan itu. Itu yang bakal kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Kata Ramadan terdiri dari 5 huruf. Huruf apa aja tuh?
Pertama huruf ra. Yang kedua mim. Yang ketiga dad. Yang keempat udah nunaj, alif. Yang kelima nun. Kita mulai dari yang pertama. 5 huruf ini punya makna isyari, punya tafsir. Di balik huruf-huruf ini punya makna yang dalam, dan kita penting mengetahuinya supaya kita tahu siapa sebenarnya Ramadan itu. Ibarat simbol, kalau kita tidak faham makna di balik simbol, maka tidak ada gunanya simbol itu. Lampu hijau tandanya, lampu kuning, lampu merah, itu simbol. Berapa banyak orang yang paham simbol masih melanggar lampu merah. Bagaimana kalau dia nggak paham simbol? Nah, huruf-huruf tadi punya makna simbolik. Apa makna di balik huruf itu? Kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf ra. Assalamualaikum. Masih hidup nggak nih? Huruf yang pertama, wah ini kameramen udah kalah TV One, guys. Huruf ra maknanya riayatul qurbah billah. Ramadan itu mengajarkan kita untuk menjaga kedekatan dengan Allah. Itu yang pertama tuh Pak tuh. Riayatul qurbah billah, menjaga kedekatan dengan Allah. Ternyata puasa itu bukan syariat yang baru kemarin sore. Bukan, sebelum Nabi Muhammad diutus, syariat puasa sudah ada sejak dulu. Di antara nabi yang mula-mula melakukan puasa adalah Nabi siapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Pak, siapa Pak? Di antara nabi yang awal-awal berpuasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diperintahkan Allah untuk berpuasa. Berpuasa dari makan pohon terlarang. Ya Adam, Al-Quran menceritakan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan deketin pohon terlarang ini. Puasa tidak boleh dimakan. Jangankan dimakan, didekati tidak boleh, haram. Iya. Tetapi Nabi Adam kemudian digoda sama iblis, Pak tuh. Iblis datang dan menggoda, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkil la yabla? Adam, kamu mau tidak saya kasih ramuan anti malaikal maut? Yang kalau kamu makan, antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kamu akan jadi malaikat di sorga, minimal kamu akan kekal di sini. Mendengar ada promo akhir tahun begini, ya, sel besar-besaran, Nabi Adam kegoda, mirip kayak ibu-ibu ke Ramayana. Ya. Yang dilihat diskonnya tuh biasanya tuh Pak tuh. Assalamualaikum, Bu, Bu. Nabi Adam kegoda, dia cicip pohon terlarang itu, dia berbuka sebelum waktunya. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan. Setan menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, dan keduanya tergelincir dari surga. Apa yang saya mau ingin sampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Adam masih berpuasa, Allah nyuruh jangan makan pohon terlarang. Lihat kata-kata Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini. Assalamualaikum. Kata-kata ini itu menunjukkan objek yang ditunjuk dekat atau jauh? Hah?
ambil handphone ini. Jauh atau dekat? Ambil mic ini. Jauh atau dekat? Ini namanya ismul isyarah lil qarib, demonstratif pronoun. Nenek-nenek tahu nggak nih kira-kira? Kata tunjuk, kata tunjuk. Kalau di sini senang, terus di mana-mana itu di sini tuh, di sini berarti dekat. Ketika Nabi Adam masih puasa, Allah bilang jangan deketin pohon ini. Berarti jarak pohon dengan Nabi Adam, jarak Allah dengan Nabi Adam qarib, dekat. Tentu ini maknanya bukan fisik, ya. Ini simbol aja. Ketika Nabi Adam masih berpuasa, sama Allah dekat. Lihat ketika Nabi Adam berbuka sebelum waktunya. Apa kata Al-Quran? Alam anhakuma antilkuma syajarah. Hai Adam dan Hawa, bukankah aku sudah melarang kalian berdua agar tidak mendekati pohon terlarang itu? Coba perhatikan. Sekarang kata tunjuknya berubah dari ini menjadi itu, menunjukkan jauh atau dekat? Hah? Apa kesimpulannya? Dengan berpuasa orang dekat sama Allah. Tapi begitu orang berbuat dosa, dosa menciptakan jarak dengan Allah. Allah tidak pernah jauh sama hambanya. Allah nggak pernah jauh sama kita. Yang menciptakan jarak hambanya. Apa kata Allah? Man atani yas'a ataituhu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, akan aku jemput dia berlari. Itu kan romantis banget tuh. Bu, ibu kalau digombalin suami, coba bu, kata suami yang kalau kamu datang berjalan, akan aku jemput dengan berlari. La ilaha illallah. Ini bayangin yang ngomong Allah tuh, betapa Allah cinta dengan hambanya. Jadi Allah tidak pernah jauh. Yang menjauh siapa? Kita. Yang mendua siapa? Kita. Yang nyelingkuhin Allah siapa? Kita juga tuh. Apa kesimpulannya? Di antara cara instan bypass jalan akses tol tanpa macet, kalau kita pengen dekat sama Allah, jalannya puasa. Nabi Adam ketika berpuasa, Allah menggunakan kata ini. Tetapi hati-hati ketika kita melakukan dosa, dosa itu menciptakan jarak. Pertanyaan, kenapa puasa membuat orang dekat sama Allah? Karena dengan berpuasa orang tertunda berbuat maksiat. Coba lihat kalau Ramadan, yang kagak berjilbab, berjilbab. Artis juga ikutan berjilbab. Yang pelawak juga tausiah di TV. Coba bayangin tuh, vibes-nya beda pak. Coba lihat program TV, semua berubah jadi program dakwah. Meskipun kadang-kadang ustadznya kalah sama pelawak, pelawaknya 3, ustadznya 1, kebanting. Emang Ramadan tuh vibes-nya beda tuh. Orang bawaannya pengen ke masjid. Habis sebelum Isya orang udah cakep pakai mukena, pakai koko, datang terawih ke Nurul Ikhwan. Betul bu? Bu, Ramadan. Di luar Ramadan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Begitu Ramadan, subhanallah, semua cinta sama masjid. Ada orang yang sedekah takjil, berbagi, nutup aurat, paginya tadarus. Cakep bener itu, bukan main. Di luar Ramadan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puasa mendekatkan diri sama Allah. Yang kedua, huruf apa? Assalamualaikum.
Ngaji ini huruf apa? Apa makna mim? Mim maknanya adalah muamalatul jinan bimaidatir rahman. Puasa itu Allah sedang menghidangkan jamuan rohani. Jamuan rohani. Apa jamuannya? Iktikaf. Apa jamuannya? Tadarus. Apa jamuannya? Qiyam Ramadan. Apa jamuannya? Sedekah. Apa jamuannya? Banyak. Itu semua makanan buat rohani kita, ngenyangin rohani. Maka nanti Bu, Ramadan ini kan ceritanya tarhib nih, kita pengen nyambut Ramadan. Nah kita harus udah tahu dari sekarang, begitu Ramadan datang maka jadilah orang yang paling tamak dalam beribadah. Ambil semua prasmanan itu, tetapi bukan prasmanan fisik, rohani. Assalamualaikum Bu, jangan meleng ya. Ini yang kagak meleng juga belum tentu masuk, apalagi yang meleng. Ini ibu ada bocah ke depan, ngeliat bocah, ada kupu-kupu terbang, lihat kupu-kupu, semua diliatin. Bu, puasa itu prasmanan rohani, hidangan buat ruh. Tubuh kita ini, badan kita ini, diri kita ini, nggak apa-apa. Anak kalau nangis saya seneng, yang penting jangan emaknya yang nangis, bahaya. Bu, sini Bu, jangan sono, ada ayahnya. Bu, abang-abang udah temenan deh Bang. Ini mama kalau nggak disenggol, kalau nggak disapa, dia buat majelis sendiri. Bu, kenapa Ramadan itu jamuan rohani? Karena 11 bulan yang kita kenyangin jasmani. Apa yang kagak masuk 11 bulan? Semua masuk. Es cendol, es teler, es tebu, es doger. Itu masih peresan, belum gorengan. Bala-bala, tahu isi, risol, belum lontong dibagi lagi tuh, isi oncom, isi sayur, ya Bu ya. Bu, begitu Ramadan kita disuruh stop, fokus mengenyangkan rohani dan menyetop kebutuhan jasmani. Itu maknanya tuh Ramadan tuh. Nah yang terjadi karena orang gagal faham tentang Ramadan, apa yang dia lakukan? Justru yang dia kenyangin jasmaninya, itu salah tuh. Maka hari pertama sampai hari terakhir yang ditanya, kita ngabuburit di mana ini? Enaknya buka di mana ini? Lauk apaan ini? Masak apaan nih sore ini? Itu pertanyaan receh yang apa? Yang nggak penting. Halo, assalamualaikum. Nih kita udah mulai naik level dikit nih Pak nih. Iya. Ya, kita pengen puasa yang naik level. Iya. Bukan berarti nggak boleh makan enak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah buka aja apa aja yang penting halal. Bukan itu substansi puasa. Inti puasa bukan itu. Inti puasa ngenyangin rohani, bukan jasmaninya. Nah banyak kita yang kagetan Pak puasa. Yang kita tanya, buka di mana ya? Bahkan orang ba'da asar udah keluar rumah nyari mall buat ngantri reservasi. Lagi Pamulang nih banyak bener berjejer ini tempat makan. Ngantri begini nih. Kalau nggak ngantri nggak bisa, nggak dapat kursi. Bener nggak Bu? Ibu pernah ngalamin nggak Bu? Itu tahun ini puasa yang model begitu jangan lagi Bu. Saya mau tanya, enakan buka di luar apa di rumah? Itu tahu. Bang,
cocok bang? Kata bapak-bapak, kayaknya tipis pengeluaran gua nih bulan ini katanya. Aduh, saya Bu kalau nggak ada acara, saya mesti buka di rumah. Ngapain buka di luar? Lebih enak sama bini, sama anak, ya nggak pakai ngantri. Kalau di luar, la ilaha illallah. Sampai kadang-kadang kita nggak sholat maghrib, mau maghrib ngantri nggak ke Uber, benar nggak Bu? Isya ikut kedodoran, begitu makan udah menjelang isya begah, mau terawih nggak sanggup. Coba tuh. Itu bukan puasa. Kata Imam Ghazali, orang yang puasa model begini sebenarnya dia bukan sedang berpuasa, tapi pindah jam makan. Nah ini kita kudu rubah nih. Bukan begitu cara nyambut Ramadan. Yang dikenyangin rohaninya, bukan jasmaninya. Kalau jasmaninya yang dikenyangin, ngapain ada Ramadan? Kalau ceritanya masih jasmani, tidak, rohani. Karena dalam tubuh kita ini ada jasmani, ada rohani. Ibarat handphone, ada casingnya, ada programnya. Iya, ada casingnya, ada paketnya. Handphone sehebat apapun casingnya, tapi nggak ada paketnya, nggak ada gunanya Bu. Ya Bu ya. Coba tuh anak-anak milenial canggih-canggih handphonenya, tapi kadang-kadang pulsanya entek. Tapi ibu-ibu udah diikat karet juga pulsanya banyakan dia. Jadi yang penting dalemannya peluarannya Bu. Bu, dalamnya peluarnya Bu. Paham Pak? Yang penting dalamnya, rohaninya tuh. Masya Allah. Muamalatul jinan bimaidatur rahman. Maka Masya Allah ya, kita punya guru-guru di sini ya. Nah beliau-beliau ini Masya Allah DKM buat program yang mengenyangkan rohani. Apa programnya? Yang penting membuat rohani kenyang. Kajian, tadarus, tahsin Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga huruf apa? Dhad. Apa makna dhad? Dhabtun nafas bi ta'dibil imsak. Ramadan itu melatih kita untuk punya daya kontrol, menjadi orang yang punya karakter bisa menahan dorongan yang enggak baik. Itu makna Ramadan. Al-imsak. Ya. Bayangkan kalau orang hidup tidak ada yang menahan. Mobil kalau cuma ada gas, tidak ada rem, apa yang terjadi? Nyungsep. Motor cuma ada gas, nggak ada rem, apa yang terjadi? Nyebur. Ya Bu ya? Bu, benar Bu? Makan kalau nggak ada kenyang, makan terus, apa yang terjadi? Begah. Mesti ada al-himyah, al-imsak, nahan. Nah, itu makna puasa. Nah, di Ramadan kita diajarkan untuk menahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan. Kenapa tiga ini yang disuruh ditahan? Karena tiga-tiga ini kebutuhan primer manusia. Orang hidup butuh makan nggak? Butuh minum nggak? Kira-kira kalau ada pengajian nggak ada nasi kotak datang nggak? Nggak ada kue datang nggak? Nggak datang kayaknya. Makanya DKM tahu tuh, disiapin tuh segala macam buahan ada tuh, semangka, duku, jeruk, pisang. Jangan lupa buat kiai dibungkus pulang. Assalamualaikum. Itu memang tabiiyah kita, naturnya kita memang begitu, butuh makan.
Kita butuh makan, butuh minum, butuh seks, mohon maaf, hubungan badan. Nah, ini kebutuhan primer, kebutuhan mendasar manusia. Nah, amal Ramadan disuruh di portal, ditahan. Tidak makan meskipun halal, tidak minum meskipun halal, dan tidak berhubungan badan meskipun istri sendiri. Ya kan? Nggak boleh. Ntar habis maghrib, habis taraweh. Ya, maghrib cepat bener ya Pak ya. Nah, kenapa tiga ini yang disuruh ditahan, Bu? Karena tiga-tiga ini kebutuhan primer, kebutuhan dasar manusia. Orang kalau udah terlatih menahan kebutuhan dasarnya, maka dia akan punya disiplin menahan dorongan yang tidak penting-penting banget. Yang penting kan hidup ini makan, minum, hubungan badan. Kalau orang sudah bisa disiplin tiga ini, dia bisa disiplin yang lain. Itu maksudnya. Maka amal Ramadan disuruh tidak boleh yang tiga ini. Itu jalan ceritanya begitu, Bu. Bu, Assalamualaikum. Maka semua agama mengajarkan tidak. Coba lihat, semua ajaran agama mesti ada ritual tidak makannya. Semua agama. Tapi meskipun sama-sama tidak makan, tetap beda dengan puasa. Ada yang mereka tidak punya dan puasa punya, dan hanya kita yang memiliki itu. Ya. Orang beriman puasanya buat Allah. Ya. Tapi orang yang tidak beriman puasanya buat nafsu. Coba lihat orang nuntut ilmu ke dukun. Kata dukunnya, lu mau bayar mahar nggak? Apa maharnya, Mbah? Kudu puasa mutih 40 hari 40 malam. Disuruh puasa. Betul nggak, Bang? Assalamualaikum. Ini kayaknya mantan yang ngangguk-ngangguk nih kayaknya. Lu mau isian apa di cincin? Sini. Lu puasa dulu 40 hari. Disuruh puasa. Semua ajaran agama, bahkan ajaran keyakinan, mesti ada ajaran tidak makan, tidak minum. Tapi apakah sama? Yang mereka lakukan bukan puasa, bukan mujahadah, tapi mukabadah. Beda. Kita disuruh berpuasa menahan nafsu untuk Allah. Itu kita. Assalamualaikum. Paham gak nih Bu nih? Bu. Tapi yang selain kita, mereka tidak makan, tidak minum, menahan nafsu bukan buat Allah, tapi buat nafsunya lagi. Beda atau sama? Saya, Mbah, mau aura saya kebuka. Nggak apa-apa dah puasa 40 hari. Kan buat nafsu. Saya, Mbah, pengen puasa 40 hari biar kalau nanti nikahan make up saya bening. Itu buat nafsu, bukan puasa itu. Itu beda. Puasa nggak begitu. Beda kan? Itu bukan mujahadah tapi mukabadah. Muawadah. Iya. Beda. Panjang nih cerita nih kayaknya nih. Iya. Sampai jam berapa nih? Saya ringkes aja nih Bu nih. Iya. Bu, yang nyender di belakang masih kuat nggak nih Mpok nih? Masih. Bu ya, nggak apa-apa. Aman, tenang. Kameramen masih kuat? Apa nama YouTube-nya? Nurul Ikhwan. Like and subscribe. Wah, Bu, puasanya kita itu orang beriman puasa buat Allah, bukan buat nafsunya. Maka kalau ada orang puasa begitu buka balas dendam, maka dia bukan puasa. Apalagi begitu buka puasa dia nyari restoran yang mengusung konsep all you can eat. All you can eat apa artinya? Semua boleh kamu makan. Itu paradoks. Tidak sesuai dengan spirit puasa. Begitu siang kita dibilang jangan makan semuanya. Begitu malam makan semuanya. Itu kan paradoks.
Sampai nggak mau kalah sama waktu, semua dicomot. Nah, ini puasa kita kudu naik level nih Bu nih, ya. Kita kan orang ngaji nih, masa kita mau puasanya model yang begitu? Kita kudu terus tuh imanan wahtisaba. Itu makna huruf dhad. Kita disuruh nahan. Dan nahan itu sulit. Nahan kagak marah kan sulit Bu ya, Bu. Nahan kagak ngomel sulit nggak Bu? Subhanallah. Sehari ngomelin laki berapa Bu? Nahan kagak ngegibah orang sulit nggak Bu? Gatel. Kalau nahan makan sama minum mah mudah, nahan gak gibah, ilaha illallah, gatel. Ya nggak Bu? Kadang-kadang pengajian sejam, gibahnya sejam setengah. Ada tutorialnya lagi. Katanya orang kalau gibah makin rapet itu makin legend tuh yang ngegibah tuh. Kalau udah makin orang makin gibah makin gak ada suaranya. Kan itu belum. Tapi kalau udah wa ilaha illallah, itu udah pakar tuh berarti itu Bu tuh. Nah, semuanya perlu dipuasain. Jadi bukan cuma tidak makan dan tidak minum, ya. Ketemu lampu merah, jalan apa berhenti? Cakep. Itu imsak tuh, nahan. Jadi bukan cuma nggak makan nggak minum. Ketemu sampah, apalagi sampahnya hasil makan kita, digeletakin aja atau dibuang? Dibuang. Cakep, berarti nanti nggak ada sampah di sini nanti ya. Bersih nih kayaknya nih ya. Alhamdulillah. Dan menahan itu sulit. Nahan jadi orang baik kan sulit Bu. Emang enak jadi orang baik? Nggak enak. Sholat enak nggak Bu? Jujur dah Bu dah. Bu, sholat subuh enak nggak? Hah? Enak? Lah kagak. Kalau bukan karena iman mah nggak enak. Kalau nafsu yang disuruh jawab, enaknya ngapain? Tidur. Sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur, kata Muazzin Nurul Ikhwan tuh. Dijawab sama dia, kagak. Tidur yang lebih enak dari sholat. Itu jawaban nafsu tuh. Jadi orang baik nggak enak. Jadi orang jahat juga nggak enak. Berapa banyak orang yang buat maksiat akhirnya dia nyesel. Jadi sama nggak enaknya, tapi buahnya beda. Yang satu tidak enak menyesal, yang satu tidak enak sorga. Ya. Nah, disitulah iman kita dilatih. Yang keempat, huruf apa Bu? Pak? Nih saya ulang. Ya, yang pertama huruf ro, maknanya apa? Bahasa Indonesia aja. Saya udah semangat bener ini, urat saya keluar 2 cm. Ya, ntar ditanya, au katanya. Huruf ro maknanya menjaga kedekatan sama Allah. Yang kedua mim maknanya kenyangin rohani kita sama ibadah. Yang ketiga, coba saya mau tanya ibu-ibu dulu, bapak-bapak nggak usah jawab. Bu, huruf ro maknanya apa Bu? Menjaga kedekatan sama Allah. Huruf mim, puasin rohani kita. Dhad, latihan menahan yang tidak baik. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Wah. Sekarang bapak-bapak nih Bu nih, huruf ro Pak, jangan mau kalah Pak. Ro maknanya kameramen doang yang tahu nih kayaknya, dia ngerekam soalnya. Dicatat sama dia nih poin-poin yang tadi. Huruf ro maknanya apa Bang? Menjaga kedekatan. Mim, puasin rohani. Dhad, ngerem. Cakep tuh terjemahan tuh, ngerem.
Yang keempat, ya, tepuk tangan buat bapak-bapak, Bu. Masya Allah. Ada oleh-oleh nih pulang nih. Alif, apa maknanya? Al-ittisaf bisifatillah. Saya mau cari terjemahan yang tidak membingungkan. Kalau letterlock nanti agak bingung. Kira-kira maknanya begini. Ramadan itu menyuruh kita untuk membuang sifat yang gak baik dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Itu intinya. 11 bulan di luar Ramadan, ya, yang kita contoh sifat siapa? Sifat binatang. Baik binatang ternak maupun binatang buas. Apa sifat binatang buas? Coba lihat binatang buas. Nyikut orang, bunuh karakter orang, zolimin orang, nunjuk muka orang, usil sama orang. Itu sifat binatang buas. Dengki, hasad, sombong, pamer, flexing. Itu sifat binatang buas. Sekarang saya tanya, sifat-sifat itu ada nggak sama kita? Banyak. Jangan dibilang nggak ada, banyak. Coba tuh kita tuh, Bu, tuh, marah, itu kan sifat binatang buas tuh, Bu, tuh. Apalagi, Bu, inginnya nikmat yang ada sama tetangga hilang. Wah, dengki, itu kan sifat binatang buas. Kucing yang satu dikasih makan, yang satu enggak, rebutan. Itu sifat binatang tuh. Anjing yang satu dikasih, yang satu enggak, rebutan. Itu sifat binatang buas. Nah, terus binatang ternak, Bu. Apa binatang ternak sifatnya? Makan mulu, minum mulu, tidur mulu, kawin mulu. Itu binatang ternak tuh. Coba. Jadi kalau kita tiap hari yang kita pikirin makan mulu, minum mulu, kawin mulu, berarti kita binatang ternak. Coba lihat kebo kalau udah kebelet, dia nggak mau tahu ada ustadz mau lewat, nggak mau tahu, buang aja kebo. Maka bapak-bapak tuh kadang saya bingung tuh lewat tol, buka mobil kencing di tol sembarangan. Itu berarti kebo tuh, Bu, tuh. Ya. Bu, jadi dalam diri kita ini ada sifat binatang. Cuman jubahnya manusia, bentuknya manusia, isinya binatang. Ada binatang buasnya, ada binatang ternaknya. Nah, Allah nyuruh lewat puasa sifat binatang itu diganti jadi sifat yang baik agar kita jadi manusia yang utuh. Diganti dengan apa? Sifat-sifat baik. Maka orang disuruh menahan amarah. Jika ada yang ngajak ribut, katakan, kata Nabi, ana shaim, saya berpuasa. Entar habis buka. Enggak, tetap saya puasa. Biar kata buka juga tetap saya sedang latihan imsak. Nah, itu akhlak baik, memaafkan. Kita baca doa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu kan? Ya Allah yang Maha Pemaaf. Kita disuruh berakhlak yang pemaaf. Sore-sore kita bagi takjil, berarti kita sedang menginstal akhlak dermawan. Itu. Nah, sifat binatangnya disuruh dibuang. Kan sulit banget tuh. Kadang-kadang kita lagi puasa nyari takjil sore-sore macet. Klakson tuh, Pak. Betul nggak, Pak, kira-kira, Pak? Halo, Assalamualaikum. Jadi Masya Allah, kita dapat pelajaran hari ini, tidak makan, tidak minum itu mudah, tapi berpuasa itu sulit. Ya kan? Berpuasa itu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kam min saim muftir. Betapa banyak orang yang berpuasa sebenarnya dia sudah dinilai berbuka. Masya Allah, sulit sekali, ya. Yang terakhir, huruf nun, maknanya adalah
nailut taqwa. Ramadan itu adalah momen agar kita jadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Singkatnya, takwa itu adalah orang yang hubungannya sama Allah lempeng, sama makhluk Allah lurus, sama Allah baik, sama makhluk Allah baik, sama Allah soleh, sama makhluk Allah juga soleh. Ada orang yang sama Allah soleh, kalau sholat mah bukan main. Masjid bulan buka dia udah azan tuh. Jadwal sholat belum mulai dia udah azan tuh, saking solehnya tuh. Iya. Sholat subuh aja 3 rakaat setengah, saking soleh. Tapi ama tetangga usil, ama tetangga cemberut, ama tetangga nggak ada basa-basi, ama tetangga cuek. Ini belum takwa, belum. Sebaliknya ada orang yang ama manusia bagus, sosialnya bagus. Kalau kerja bakti nggak pernah nggak datang. Kalau di tongkrongan yang bayarin rokok dia, yang bayarin nge-vape dia, yang nyeduhin kopi dia, kemana-mana orang nyarinya dia. Tapi begitu panggilan azan dia nggak mau nyampe ke masjid. Dia bisa baik sama makhluk Allah, sama Allah dia lupa. Belum takwa. Takwa adalah ama manusia lempeng, ama Allah lempeng. Kan sulit tuh Bu tuh. Ini kita malam ini baru cerita teori menyambut Ramadan. Soal gimana aplikasinya tanggung jawab masing-masing. Saya juga nggak tahu lulus apa kagak. Kunna fit tariq furada. Kita berjalan masing-masing, nggak bisa diwakilin. Saya ikut gerbongnya kiai ya, nggak bisa. Setiap kita bertanggung jawab atas puasa kita masing-masing. Dan jangan pernah lihat puasa orang. Coba tuh lihat dia puasa tapi gosip mulu. Jangan. Yang penting kita Bu. Lah ibu bilang orang gosip tapi ibu ngegosip orang yang gosip. Assalamualaikum. Udah jam berapa nih kira-kira nih? Ini masih mukaddimah sebenarnya. Ya. Masya Allah tabarakallah. Udah begitu dah. Lama-lama juga buat apa? Isinya Ramadan aja udah. Mau ngapain emang? Nah terakhir, ini kita masih ada beberapa hari Sya'ban lagi untuk nyampe Ramadan. Yuk kita hayati, kita tadaburi poin-poin tadi, kita renung-renungin. Coba kita latihan pelan-pelan. Latihan meramadankan diri sebelum Ramadan. Jadi latihannya bukan ketika Ramadan datang Bu, telat. Apa kata ulama? Rajab syahruz zara', Sya'ban syahru suqyaz zara', Ramadan syahru hasadiz zara'. Rajab itu bulan nanem, Sya'ban bulan ngairin tanaman, Ramadan bulan metik panen yang kita tanam. Ini nanam nggak pernah, nyirem ogah. Begitu Ramadan ngaku, kayaknya gue dapat Lailatul Qadar ini, kata. La haula wala quwwata. Mustahilun, nggak mungkin. Itu salafun salih, orang-orang soleh dulu, mereka latihan Ramadan sebelum Ramadan. Kapan? Dari Rejab udah latihan puasa, udah latihan qiyam. Kalau nggak tarawih qiyamul lail. Udah latihan infak, di Sya'ban dikencengin. Begitu nyampe Ramadan fokus, dia udah di relnya. Kita Rejab bolos, Sya'ban alfa, begitu Ramadan kaget. Maka begitu nyampe Ramadan bawaannya nanya, bukber di mana kita? Nah itu orang yang kaget. Orang kalau udah biasa dia nggak pakai nanya, lah emang udah kebiasaan gua, gitu maksudnya. Tapi orang yang kaget nanya mulu, kayaknya nggak cocok kalau makan di sini. Ya
enak, nggak recommended, bintangnya 3. Wah, cari lagi yang bintang 5. Tuh Bu, itu orang yang puasa kagetan namanya tuh. Bahkan 6 bulan sebelum datang Ramadan, salafun saleh udah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, sampein saya ke bulan Ramadan ya Allah. Masya Allah. Bu masih hidup Bu? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ramadan, ayatnya udah dibaca sama kita punya guru tadi tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tiket mudikun, bukan ya. Jadi siapin ya, bebenah Bu ya, bapak-bapak kita semua bebenah, jadikan ini Ramadan yang terbaik ya. Jangan beri sisa buat Ramadan ya. Dan kudu benar-benar berpuasa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini meskipun singkat bisa menambah hazanah buat kita semua. Punten nih Tuan Guru Dr. K. Ahmad Zubaidi, saya cuman segini adanya nih. Mau dilanjutin mentok saya nih. Ya, Bu, saya kira udah cukup dah. 9:30 udah kagak macet lagi. Saya nunggu nggak macet sebenarnya ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa silaturahim di lain waktu dan kesempatan, dan kita betul-betul menghayati Ramadan kita dengan sepenuh hati, agar Ramadan kita ya bukan hanya mukabadah, bercapek-capek, tetapi mujahadah, berlatih menjinakkan nafsu untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.